Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muharraran Fidinita. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis model dari Ceruna. Yang pertama, di sini ada customer persona dari Ceruna, di mana ada perempuan namanya Alicia. Dia itu seorang mahasiswa yang berusia 20 tahun dan berdomisili di Bandung. Nah, frustration dari Alicia ini, dia itu nggak bisa merawat bunga, dan dia memiliki goals untuk bisa memiliki bunga yang nggak sulit untuk dia rawat, dan juga bunganya ini bisa memiliki fungsi lain selain menjadi hiasan. Kemudian di sini ada empathy map-nya dari Ceruna. Yang pertama itu ada thinking and feeling, di mana paints-nya ini adalah mismatch color of decoration dan minor defect. Lalu ada gains-nya itu sustainable and useful decoration. Lalu untuk yang mau dilihat biasanya adalah estetika, aspek estetika dari suatu produk. Kemudian untuk yang biasanya mau didengar dari pendengar cerna itu adalah pujian dan seberapa berguna ataupun seberapa bertahan lama dari produk yang akan mereka beli. Lalu uh, yang selanjutnya ada apa yang mau dikatakan itu adalah kalau mereka itu punya selera yang baik dalam memilih suatu produk, dan produk yang mereka pilih ini adalah produk yang klasik. Kemudian selanjutnya ada value proposition canvas dari Ceruna, di mana uh, Ceruna ini memiliki produk yaitu uh, bunga apa ya, dekorasi bunga keramik yang nantinya dapat berfungsi juga sebagai lampu ataupun tempat hadiah untuk memberikan hadiah kepada seseorang. Nah, uh, biasanya itu things dari customer itu adalah seperti yang tadi udah dibilang, mismatch color of decoration sama minor defect. Lalu yang mau dicapai itu biasanya adalah sustainable and useful decoration. Nah, untuk mengobati things dari customer ini, Ceruna menggunakan color theory as guidance, di mana bisa dipastikan uh, warna-warna yang digunakan itu udah cocok satu sama lainnya. Kemudian Ceruna juga melakukan quality control secara rutin terhadap produknya untuk memastikan produk-produk yang Ceruna produksi itu tidak memiliki cacat. Kemudian uh, gains-nya ini bisa dihasilkan karena Ceruna menggunakan orang profesional untuk memproduksi bunga keramik ini. Kenapa kita milihnya pakai profesional? Karena orang profesional itu udah pastinya mengerti mengenai teknik-teknik yang diperlukan, sehingga nantinya pain-nya ini bisa diobati dan gains-nya ini bisa dicapai. Lalu untuk customer jobs-nya itu pelanggan Ceruna hanya perlu untuk mengontak contact person dari pihak Ceruna. Lalu kemudian uh, customer dapat langsung mendiskusikan seperti apa produk yang mereka inginkan dan bagaimana rencana-rencananya. Kemudian setelah semuanya sudah pasti, customer dapat langsung memproses pembayarannya. Lalu di sini ada customer segmentation Ceruna, di mana yang pertama itu adalah wanita di kisaran usia 18 sampai 23 tahun. Kenapa kita milih di sini? Karena uh, di usia seperti ini itu biasanya sedang ada acara wisuda, di mana para perempuan ini suka memberikan bunga ke antara temannya satu sama lain. Lalu terkadang di usia seperti ini juga uh, wanita-wanita ini gemar membeli produk-produk yang lucu tapi juga berguna dalam jangka waktu yang panjang. Lalu yang kedua, segmennya itu ada di orang-orang yang berpendapatan menengah ke atas. Kenapa? Karena produk-produk yang Cerna jual
itu bisa dibilang termasuk produk yang dijual dengan harga yang cukup mahal. Lalu di sini ada value proposition-nya, yaitu Ceruna ini memproduksi produk yang uh, yang tidak hanya berguna sebagai pajangan, tapi juga bisa berguna seperti yang tadi udah dibilang, bisa berguna sebagai lampu ruangan atau packaging untuk memberikan hadiah kepada seseorang. Lalu customer relationship-nya Cerna itu kami mempertahankan pelanggan dengan cara memberikan diskon untuk pembelian selanjutnya terhadap pelanggan yang membeli produk yang sudah mencapai harga Rp200.000. Lalu untuk channels-nya, Cerna itu menggunakan direct channels, di mana customer-nya itu uh, harus menghubungi Ceruna secara langsung untuk dapat memiliki produk yang mereka inginkan. Kemudian di sini ada key partners dari Ceruna, yaitu ada packaging supplier. Kenapa? Karena Ceruna itu produknya keramik dan itu butuh packaging yang sangat proper. Jadi kita butuh supplier untuk itu. Lalu ada pengrajin keramik atau enggak vendor yang mampu membuat keramik. Kenapa kita membutuhkan ini? Karena uh, yang udah dibilang tadi, kita itu butuh orang-orang profesional untuk memproduksi uh, produk yang akan kita jual. Lalu ada organization di mana kita mau berkolaborasi dengan organisasi yang suka menyelenggarakan workshop supaya Ceruna ini bisa mencapai target pasar yang lebih luas lagi. Kemudian untuk key activitiesnya ini Ceruna ada sales and promotion, di mana kita itu butuh strategi untuk penjualan dan mempromosikan Ceruna ini untuk supaya bisnis ini dapat terus berkembang. Lalu yang kedua adalah quality control. Kemudian selanjutnya ada key resources dari Ceruna ini adalah kita itu butuh yang namanya uh, pengrajin atau vendor itu sendiri untuk membuat produk dari Ceruna. Kemudian cost structure dari Ceruna ini ada keramik vendor, employee gaji dari pegawainya, dan operation cost. Operation cost ini apa? Operation cost itu uh, meskipun kita pakainya udah masuknya ke vendor, tapi dari vendor untuk mencapai kecurunannya itu butuh yang namanya uh, cost transportasinya. Jadi ya untuk itu ada yang namanya operation cost untuk cerna. Kemudian ada yang terakhir itu ada revenue stream, di mana pendapatan cerna itu didapatkan dari product sales. Sekian dari saya. Terima kasih.